Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik-baik saja. Di sini kita akan membahas mengenai materi pendidikan agama Islam, ya. Untuk kelas 6. Perlu diperhatikan ini nanti kemungkinan besar juga akan keluar di ujian kenaikan kelas. Oleh karena itu, silahkan rajin belajar dan untuk materi ini apabila anak-anak belum paham, silahkan siapkan buku, siapkan pulpen, dan kira-kira mana yang perlu dicatat silahkan dicatat untuk persiapan ujian kelulusan untuk kelas 6 untuk mata pelajaran agama Islam. Nanti ada 5 bab yang pertama kali akan kita bahas, ya. Seperti yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Maidah. Kemudian yang kedua itu tentang Asmaul Husna, ya, tentang Asmaul Husna. Yang ketiga itu tentang iman kepada hari kiamat. Yang keempat, iman kepada qada dan qadar. Yang kelima itu tentang zakat, infak, dan sedekah, ya. Jadi 5 bab ini nanti akan kita bahas. Nanti untuk bab selanjutnya akan dijelaskan ke video yang selanjutnya. Silahkan simak dan apabila belum paham silahkan dicatat, ya. Untuk materi yang pertama itu adalah tentang surat Al-Kafirun dan surat Al-Maidah, ya. Tentang surat Al-Kafirun dan surat Al-Maidah. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan surat Al-Kafirun dan surat Al-Maidah. Yang perlu diketahui, surat Al-Kafirun itu terdiri atas 6 ayat, termasuk surat yang ke-106. Surat Al-Kafirun termasuk kelompok surat Makkiyah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ada berapa surat Al-Kafirun, itu ada 6 ayat dan itu termasuk surat ke-109. Ini biasanya keluar di ulangan, ya. Kemudian surat Al-Kafirun itu termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sesudah surat Al-Maun. Jadi diturunkan setelah surat Al-Maun, ya. Pasti ada yang tahu apa artinya Al-Kafirun? Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Nanti kalau ada pertanyaan apa artinya Al-Kafirun? Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, apa sih isi dari surat Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun itu menjelaskan tentang sikap toleransi, ya. Tentang sikap toleransi surat Al-Kafirun, ya. Jadi harus dipahami dan dihafalkan materinya, ya. Kita lanjut yaitu ke pembiasaan sikap toleransi. Seperti hanya contoh seperti menghargai adanya perbedaan, menjalin persahabatan dan persaudaraan baik itu beragama muslim maupun non muslim. Jadi harus memiliki sikap toleransi, menyadari bahwa setiap manusia pasti ada perbedaan. Satu hal yang pasti itu merupakan sunatullah. Kemudian mengedepankan sopan santun, ramah, lemah lembut, bermasyarakat, dan menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini materi berkaitan dengan surat Al-Kafirun. Ini intinya dari surat Al-Kafirun, ya. Jadi harus dipahami dan dipraktekkan nanti ketika ulangan. Bapak harapkan anak-anak sekalian dapat memahami materi untuk persiapan ujian kenaikan kelas. Jadi seperti surat Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat, kemudian urutan suratnya keberapa, surat Al-Kafirun itu termasuk golongan surat apa, kemudian ada lagi diturunkan sesudah surat apa, artinya Al-Kafirun itu apa. Jadi harus dipahami. Ini kemungkinan besar akan keluar di ulangan kalau kita lihat dari materi yang ada. Entah itu 1, 2, atau 3 setidaknya dapat menambah nilai dari yang kita kerjakan, ya. Bahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu terdiri dari 120 ayat, ya. Terdiri dari 120 ayat totalnya keseluruhan.
Al-Maidah itu juga termasuk ke dalam surat yang kelima. Jadi urutan surat Al-Maidah itu urutan kelima di dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Maidah ini diturunkan di kota Madinah sehingga disebut surat Madaniyah. Al-Maidah itu artinya hidangan. Apa artinya? Benar, artinya hidangan. Sedangkan isi dari kandungan pokok surat Al-Maidah ayat 2 itu tentang sikap simpati. Ya, tentang sikap simpati seperti pembiasaan mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan individu atau pribadi kita sendiri. Itu berkaitan dengan surat Al-Maidah. Materi yang kedua, kita akan membahas masalah Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna? Benar sekali. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Di sini nanti akan kita bahas beberapa sifat Allah yang nanti dapat anak-anak pelajari. Catat silahkan jika apabila itu memang dirasa perlu untuk dicatat. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu Asmaul Husna As-Somad. Ada yang tahu artinya As-Somad? Benar sekali. Bahwa Allah itu adalah tempat menjadi tumpuan. Jadi meminta segala sesuatu itu kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu sifat Allah Al-Muqtadir. Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Itu arti dari Al-Muqtadir. Kemudian yang ketiga, sifat Allah Al-Muqaddim. Ada yang tahu Al-Muqaddim? Benar sekali. Al-Muqaddim artinya yang maha terdahulu sebelum alam semesta ini diciptakan. Sifat Allah yang keempat yaitu Al-Baqi. Ada yang tahu Al-Baqi? Benar. Al-Baqi yaitu Allah maha kekal. Alam semesta ini akan hancur, akan tetapi Allah itu akan kekal abadi, hidup selama-lamanya. Kemudian Allah itu maha paling sempurna. Di alam semesta ini tidak ada yang menyamai kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Ini berkaitan dengan sifat Allah Al-Muqtadir, yaitu Allah yang maha kuasa. Jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini. Kita harus paham bagian itu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan mereka yang lemah. Jadi hak Allah bisa menjadikan orang kuat menjadi lemah dan orang lemah menjadi kuat. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan kepentingan makhluk-makhluknya atas amalan-amalan ibadahnya. Jadi Allah itu berkaitan dengan sifat Allah Al-Muqaddim. Jadi Allah itu mendahulukan kepentingan makhluk-makhluknya atas ibadah yang dilakukannya seperti sholat, zakat, kemudian haji dan lain sebagainya. Nomor 8 sebagai salah satu contoh Al-Baqi, bahwa seluruh alam semesta ini akan hancur, akan binasa, seluruh makhluk akan hancur dan binasa, akan tetapi keberadaan Allah itu akan tetap kekal abadi selama-lamanya. Selama alam semesta ini walaupun hancur seluruhnya, tapi Allah tetap akan kekal abadi selama-lamanya. Yang selanjutnya, ini adalah materi yang ketiga, yaitu iman kepada hari kiamat. Hari kiamat berarti adalah hari berakhirnya seluruh alam semesta, atau dinamakan hari berakhirnya seluruh alam semesta. Kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra itu artinya adalah kiamat kecil, seperti matinya 1 orang atau 2 orang atau 100 orang. Kemudian kalau kiamat kubro itu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Jadi tidak hanya bumi, jadi seluruh alam semesta itu hancur. Sedangkan kita akan membahas mengenai nama-nama lain dari hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Ba'as. Ada yang tahu Yaumul Ba'as? Benar, Yaumul Ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia. Hari dibangkitkan di mana?
dari alam kubur, ya. Manusia itu dibangkitkan. Jadi pengertian dari yaumul ba'ats yaitu dibangkitkan. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua itu adalah yaumul mahsyar. Mahsyar, ya, yaitu apa? Hari berkumpul. Hari berkumpulnya seluruh manusia dari mulai manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Itu dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai yaumul hisab. Yaumul hisab itu apa? Yaumul hisab adalah hari perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia, jadi manusia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi selalu berbuat baik dan selalu menolong orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah yaumul jaza. Yaumul jaza artinya adalah hari pembalasan. Setelah tadi dihitung, kemudian akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan ketika ada di dunia. Yang kelima yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan adalah arti dari ditimbang. Ditimbang antara perbuatan baik dan buruk itu masih lebih banyak mana? Apabila masih lebih banyak yang baik, maka akan masuk ke dalam surga. Apabila berat yang keburukannya, maka akan masuk ke dalam neraka. Jadi selalu berbuat baik. Kita ulangi lagi, yaumul ba'ats artinya dibangkitkan. Yaumul mahsyar artinya dikumpulkan. Yaumul hisab artinya perhitungan. Yaumul jaza yaitu pembalasan. Yaumul mizan yaitu hari ditimbang. Itu berkaitan dengan materi hari kiamat. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan membahas yaitu iman kepada qada dan qadar. 5. Zakat, infak, dan sotakoh akan dijelaskan di video yang selanjutnya. Jadi apabila belum paham silahkan diulangi kembali agar anak-anak lebih paham, akan dijelaskan di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.